Seseorang kemudian membunyikan bel, memberitahu mereka bahwa pekerjaan selesai untuk hari ini. Gemetar karena kelelahan, Masa mencoba berdiri dengan bantuan skopnya. Saat ia menghela napas lega, mengatakan bahwa akhirnya selesai. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, ia melihat Miko, bertanya mengapa ia masih terlihat sangat energik. Melepas helmnya, Miko menjawab dengan mengatakan bahwa ia terbiasa dengan tingkat beban kerja ini. Terkejut pada betapa santainya Miko yang mengatakan itu, Masa berpikir dalam hati, apakah Miko selalu setangguh ini? Orang itu sekali lagi membunyikan bel, memanggil skuad Masa untuk tidak berlama-lama. Mendengar peringatan itu, Masa meminta maaf padanya. Setelah penambangan selesai, mereka dipaksa untuk melepas pakaian mereka dan dibuat berjalan telanjang. Mereka kemudian menjalani penggeledahan tubuh secara menyeluruh untuk memeriksa apakah mereka telah mencuri biji tambang. Hanya setelah semua ini selesai, barulah mereka akhirnya kembali ke permukaan, di mana seseorang memanggil mereka dan menyerahkan upah untuk pekerjaan mereka, mengambil upah hariannya sebesar 1.000 yen. Miko berpikir dalam hati, betapa tidak adilnya hanya dibayar sekecil ini, bahkan setelah bekerja selama 16 jam sehari. Miko kemudian memperhatikan penambang lain bertingkah bahagia setelah menerima sejumlah kecil uang sebagai upah. Saat orang itu mengatakan betapa ini membuatnya bahagia, tiba-tiba sebuah gerobak makanan datang, bergulir dengan dua wanita. Mereka pertama-tama memberi selamat kepada para pekerja atas kerja keras mereka menambang hari ini, dan mengumumkan kepada mereka bahwa sudah waktunya untuk smiley sale, obral senyum. Dengan senyum paksa di wajahnya, penjaga toko menyebutkan bahwa hari ini adalah hari apresiasi penambangan dengan diskon 20% untuk semuanya. Miko berdiri di sana terkejut saat para penambang di sampingnya mulai berlari menuju gerobak dengan gembira. Orang pertama yang sampai di sana meminta sebungkus keripik kentang dan sekaleng bir. Setelah ia mendapatkan pesanannya, wanita lain menyuruhnya mengambil cumi kering juga, karena itu mungkin tidak cukup untuknya. Tiba-tiba, kerumunan berkumpul di depan gerobak, memberikan pesanan mereka. Tiba-tiba, mendengar semua itu, wanita di gerobak meminta mereka untuk tenang dan mengatakan bahwa ada cukup untuk semua orang. Minum bir yang ia beli dari upahnya. Pria itu menghela napas puas, mengatakan betapa itu meresap ke dalam jiwanya. Orang lain mengatakan bahwa menjadi pelit pada hari apresiasi adalah puncak ketidakefisienan, dan bahwa ia akan habis-habisan dengan menghamburkan 1.000 yen yang mewah. Miko berdiri di sana melihat mereka, berpikir bagaimana beberapa saat yang lalu mereka memperlakukan mereka seperti budak, dan sekarang mereka memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan kesopanan seperti itu. Masa berdiri di samping Miko, ngiler melihat pemandangan di depannya. Masa mengatakan, bagaimana semua orang sangat beruntung. Miko menatapnya, bertanya, mengapa ia tidak membeli apa-apa. Mengusap air liurnya, Masa mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk bertahan sampai ia mendapatkan Paradise Pass. Terkejut mendengar kata itu untuk pertama kalinya, Miko bertanya, apa itu Paradise Pass? Mendengarnya, ia mengatakan itu. Masa terkejut, bertanya apakah ia tidak ingat tentang bagaimana mereka memberitahu mereka tentang itu ketika mereka datang ke pulau ini. Kembali ke flashback, Masa mengingat hari pertamanya di pulau itu, sementara seseorang yang berdiri di depan mereka menjelaskan kepada mereka bahwa mulai hari ini mereka adalah budak yang merangkak di dasar bumi. Melihat para budak, pria itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan diperkerjakan melampaui batas mereka dan hanya diberi sisa-sisa makanan. Hidup mereka akan lebih buruk daripada ternak. Memegang kertas emas, Paradise Pass di tangannya, ia menyebutkan bagaimana bahkan penghakiman neraka bergantung pada uang, dan jika kalian mau dapat tali untuk keluar dari neraka, maka tabunglah 1 juta yen dan membeli Paradise Pass ini. Dan dengan itu, mereka akan diberi kebebasan keluar dari pulau. Orang-orang mulai bersemangat melihat bahwa setidaknya ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat ini, dan bahwa mereka pasti akan mulai menabung untuk membeli Paradise Pass. Dengan tatapan penuh tekad di wajahnya, Masa menyebutkan bahwa saat itulah ia memutuskan bahwa tidak peduli seberapa banyak ia ditendang, dan tidak peduli jika ia pingsan karena terlalu banyak bekerja,
ia tidak akan menghabiskan uang apapun. Miko kemudian menyimpulkan semua potongan teka-teki itu. Ia mengatakan bagaimana tidak ada pemberontakan meskipun kondisinya mengerikan begini adalah karena dua umpan. Umpan yang pertama adalah yang disebut harapan dalam bentuk Paradise Pass. Ia kemudian menyebutkan umpan lain yang disebut kesenangan dalam bentuk hari apresiasi dan bagaimana orang melupakan harapan saat tenggelam dalam kesenangan. Karyawan tambang dan backingan mereka mengerti hal ini. Memegang upahnya, ia berjalan menuju Masa, bertanya kepadanya berapa banyak yang tersisa untuk Paradise Pass. Terkejut dengan pertanyaan itu, Masa bertanya, mengapa Miko ingin tahu tentang hal itu? Menatap tepat ke matanya, Miko menyarankannya untuk tidak khawatir dan bahwa ia tidak akan membocorkan informasi rahasia. Sambil menyerahkan upahnya, Miko memberitahunya bahwa ia hanya ingin mendukung pelariannya. Sambil berjalan di tepi tebing, Miko mengulangi bagaimana tinggal sisa 60.000 yen lagi yang harus dikumpulkan. Sambil memegang dagunya, Miko mengatakan bahwa menambahkan gajinya itu menjadi 2.000 yen per hari dan bahwa mereka akan dapat mencapainya dalam 30 hari. Khawatir dan bingung, Masa bertanya kepadanya, mengatakan bahwa meskipun ia berterima kasih atas bantuannya, ia masih tidak mengerti mengapa Miko mau bersusah payah membantunya seperti ini. Berdiri di tepi tebing, Miko melihat ke bawah laut saat ia berbicara, mengatakan bahwa itu semua untuk kepentingannya sendiri. Melihat perairan yang tertutup bebatuan, Miko bertanya kepada Masa, apakah ada pantai atau dermaga di pulau ini? Menunjuk lurus, Masa mengatakan bahwa memang tidak ada tempat seperti itu di pulau ini. Berjongkok di tepi tebing, Masa memberitahunya bahwa pulau ini dikelilingi oleh tebing curam di semua sisi. Miko kemudian memutuskan untuk menuruni tebing, mengatakan bahwa ia harus memeriksa bagian bawah sana. Saat ia mulai menuruni, Masa memanggilnya, mengatakan bahwa berbahaya melakukan hal seperti itu, dan bahwa melarikan diri adalah ilegal. Mendengar itu, Miko bertanya apakah benar-benar ada hukum di zona tanpa hukum ini.